Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Adik. Sehat, Pak Adik? Alhamdulillah, Pak Teguh. Udah rame nih ya? Ya, udah berlima. Udah berlima. Upacara 17-an ada acara apa, Pak Adik kira-kira perintahnya ini? Belum kopi juga sih, Pak. Sepertinya sih upacara aja kalau yang wajib ya. Mungkin kalau untuk kegiatan tambahan kayaknya diserahkan ke masing-masing satker aja. Sepertinya sih menghadiri ya upacara seperti sebelumnya. Kalau upacaranya masih ada tayangan tayangan virtualnya, ya kita disuruh ikut virtual itu. Assalamualaikum. Cuti, Pak Teguh. Enggak, Pak Adik di Palembang ini enggak sampai di. Oh, enggak, tanggal 17-18 itu enggak cuti, 2 hari depan belakang. Ya. Hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik. Kita mulai ya? Suaranya jelas ya? Jelas ya Pak Ade ya? Jelas Pak? Jelas. Ya. Bentar saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan taqabbala. Baik ya, hasil Abdas ya, pada kitab Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita hari ini melanjutkan pembahasan kita di akhir dari pelajaran ke-6 di kitab Sallallahu Al-Arabiyah di juz ya, di juz kedua ini. Kita lihat di latihan 15 ya. Ini menjelaskan dulu ya. Ta'ammal ma yali ya. 5 ini sama dengan 5 aja ya. 5 aja. Artinya ini why ya, mengapa? 5 aja. Ya sama, 5 aja sama. Ya, banyak nanti kita dapati pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Arab dengan menggunakan kalimat ma ya. 5, kaifama ya seperti itu ya. Banyak dengan kata-kata yang menggunakan kata ma. Jadi sejauh yang kita dapatkan ma ini banyak ya. Ada dia berfungsi sebagai ada waktu istifham ya, sebagai kata tanya ma ada atau 5 ada seperti ma-nya ini adalah ma-nya ada waktu istifham. Ada juga nanti kita dapati ma itu manafiyah ya, yang seperti kemarin kita dapatkan ya. Ama hadal kitab, apakah ini bukan kitab seperti itu. Yaitu ma-nya berisi pertanyaan yang menafikan, yang kemudian jawabannya adalah bala atau na'am. Atau juga nanti ada ma mausulah. Ma mausulah itu sebagai kata sambung. Mirip seperti penggunaan isim huruf kata sambung seperti alladzi, alladina, allati seperti itu. Nah, itu ada beberapa fungsi ma ya. Nah, ini perhatikan
Lima kharajta minal fasli ya. Kenapa engkau keluar dari kelas ya? Ini ada yang sisi sebelah kanan, ini adalah pertanyaan yang sifatnya langsung. Ya, yang sekarang kita bahas ini yang sebelah kiri yang pertanyaannya tidak langsung. Ya, contohnya kharajta minal fasli, apakah engkau keluar dari kelas ya? Ketika sudah dikonfirmasi, na'am. 5. Untuk apa? Atau mengapa gitu. Nah, itu jadi yang penggunaan 5 ini setelah dia mendapat konfirmasi. Kemudian yang bawah 5 darabta hadzal walad. Kenapa engkau memukul hadzal walada? Hadzal walada, hadzal walada ini dia sebagai maf'ulun bih, makanya fathah ya, mansub. Nah, sebelah kiri adarabta hadzal walada, apakah engkau memukul anak ini? Naam. 5. Nah, ini seperti itu ya. Jadi 5 itu kemarin untuk penjelasannya sudah didapat ya di syarahnya. Ada di syarah bagian akhir dari pelajaran ke-6 ini. Jadi itu pertanyaan dengan 5 ini seperti menunggu konfirmasi dulu ya, kalau praktek yang ada kita dapatkan di kitab ini. Itu teman-teman, kita lanjutkan atau ada yang tidak ditanyakan dulu? Silakan. Untuk jawabannya yang 5 ini nanti seperti apa, Ustaz? Kalau ini aja misalnya kharajta minal fasli, na'am, 5. Nah, itu terus nanti jawabnya 5. Sunanya, ya? Berarti sama yang seperti kanan, langsung ke kanan ya. Ya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini versi yang mutar-mutar ya. Versi yang mutar-mutar dulu mendapatkan konfirmasi. Sementara kalau yang kanan kan dia tidak ini. Ketika dia kita menjawabnya lah gitu ya. Atau enggak ya? 5 harus, kenapa engkau keluar dari kelas ya? Ya langsung dinyatakan alasannya. Sementara kalau ini kan sudah mendapatkan konfirmasi, berarti memang benar dia keluar. Nah, ini alasannya ini yang kemudian ditanyakan kembali 5 gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Teguh. Jadi ya. Kalau jawaban yang li'anna gitu Ustaz, karena gitu. Li'anna kan jawabannya kan misalnya Ustaz ya. Ya. Li'anna bisa. Iya, bisa itu. Ya, pastinya ini versi jawaban ini kan banyak. Kenapa ya? Bisa dulu mungkin tidak langsung ke jawaban, tapi muter-muter dulu kan gitu. Jadi nanti semakin mahir mungkin kita akan bisa lebih banyak lagi variasi untuk menjawab dengan pertanyaan seperti ini. Bisa itu Pak Ayub, li'anna atau li'annana, li'annani, ya, atau li'anni, li'anna. Gitu. Kemarin kita dapati bahwa li'anni itu sama dengan li'annani, ya, karena saya, atau untuk li'anna itu sama dengan li'annana, ya, karena saya. Penggunaan kata li plus anna, nah ini anna nanti adalah termasuk saudara-saudaranya inna. Gitu. Jadi kembali lagi ikuti kaidah yang sudah kita dapatkan. Ada lagi? Kita lanjut ya. Cukup bisa nih. Pak Ayub ya. Di sofa. Nah, ini bagian akhir dari pelajaran ke-6 ya, dari kitab kedua. Diperhatikan pelajaran ke-16 ya. As-sadisa asyara ya. As-sadisa asyara ke-16. Uktub al-asma al-atiyati. Majrurah wa mansubah ya. Ya, uktub al-asma al-atiyati majruratin majruratan wa mansubatan ya. Jadi teruslah isim-isim berikut dalam keadaan majrur dan dalam keadaan mansub ya, seperti itu. Nah, ini perhatikan al-marfu, al-majrur, al-mansub ya. Ini adalah hukum terhadap isim.
Ya, hukum terhadap isim. Makanya kita dapati dari perintahnya uktub al-asma. Jadi tulislah isim-isim berikut ya, isim-isim. Artinya hukum-hukum ini nanti akan berbeda untuk fiil ya. Untuk fiil berbeda ya. Walaupun ada yang sama. Yang sama itu marfu dan mansubnya ya. Tapi ketika majrur itu tidak ada pada fiil. Jadi tidak pada fiil tidak ada dikenal majrur ya. Yang ada pada fiil itu ada sukun ya. Jadi majrur itu kekhususannya isim. Tapi marfu dan mansub ada pada keduanya. Baik pada isim maupun pada fiil ya. Sebagai contoh ya, marfu kitabun, hamidun, khalidun, baitun, rajulun ya. Sayyaratun, sa'atun, mikwatun, mikwatun ya. Sabburatun, madrasatun. Ini mudah-mudahan sudah mengerti semua ya artinya. Kitabun, hamidun, khalid, baitun, rajulun, sayyarah, mobil, sa'atun, jam, mikwatun itu setrikaan, mikwatun ya. Sabburatun papan tulis, madrasatun sekolah ya. Nah, kemudian majrurnya kitab ya, tinggal ganti harokatnya. Ya, ini kalau kitabun tadi ya, apa nih ini kitabun, ini kan domah ya, walaupun dia tanwin ya. Jadi kalau kita menyebutkan itu dia marfuun, misalnya kitabun marfuun wa alamatuhu domah ya, walaupun dia tanwin ya. Jadi tidak sebutkan dia tanwinnya, jadi hanya domahnya. Begitu juga dengan kitabin, kitabin majrurun wa alamatuhu al-kasroh ya. Al-kasroh tidak disebutkan al-kasroh tain ya seperti atau tanwinnya. Kemudian kitaban mansubun ya wa alamatuhu al-fathah ya, al-fathah ya. Ya jadi cukup disebutkan dhamma, kasroh atau fathah ya, tidak disebutkan tanwinnya ya. Dan ini kita perhatikan ini adalah tanda asli ya, tanda asli. Jadi dhamma itu tanda asli majrur marfu, kasroh itu tanda asli dari majrur, mansub itu adalah tanda asli dari apa nih? Fathah itu ada tanda asli dari mansub. Jadi ketiga harokat inilah tanda asli dari marfu, majrur dan mansub ya. Boleh dilanjut teman-teman. Ini jadi tinggal mau merubah harokatnya ya. Padahal siapa yang enggak ini? Colong ini ya, sahal ya, mudah ya. Ya tinggal kita merubah harokatnya. Jadi hamidun, hamidin, hamidan. Nah ini perhatikan juga penulisan untuk yang fathah tainnya. Jadi kalau kita dapati misalnya penulisan seperti khalidan ya. Khalidan. Ini pasti seperti ini ya, ada alifnya. Ini sudah pasti di tanwinnya. Khalidan. Atau baitan. Nah, seperti ini ada alifnya di tanya. Itu sudah pasti di tanwin ya. Rojulun ya. Kemudian rojulan ya, rojulan. Nah, seperti ini. Rojulan. Nah, ini sudah langsung kita bisa tebak itu dia adalah fathah tain rojulan. Sabburatan. Nah, kesusahannya di sini ya, ketika dia adalah tamar buto ya. Tamar buto ini dia keadaannya sama, mau dia dhamma, mau dia kasroh, mau dia fathah sama ya. Tinggal kita membacanya benar nggak, sabburotun, sabburotin, sabburotan ya. Karena tidak ada tambahan seperti alif ya. Ya, tambahan seperti alif seperti yang huruf-huruf yang akhirnya itu selain tamar buto. Ya. Jadi untuk ini kita harus bisa menentukan, oh dia misalnya majrur, sabburotin, atau dia dalam keadaan sebagai objek ya, maf'ulun bih itu fathah sabburatan misalnya. Oh dia marfu itu sebagai mubtada atau khobar mungkin gitu. Itu oh dia sabburatun misalnya seperti itu.
Betul ya, ini siapa yang hendak ini menyelesaikan ini, mengeksekusi? Ya, saya baca aja Oh, Ustaz ya, ini. betul. Sa'atun, sa'atin, sa'atan, mikwatun, mikwatin, mikwatan, Ya. saburatun, saburatan, saburatin, saburatan, madrasatun, madrasatin, madrasatan. Yang kanan sekalian Pak Teguh. Nah, Ya. oh, nah, ya. Hamidun ya. Oh, sayyarotun, sayyaratin. Entah yang ini, yang Hamidun. Oh, hamidun maksud. Ya, Hamidun. Hamidun, hamidan, Ya. khalidun, khalidin, khalidan, baitun, baitin, baitan, rajulun, rajulin, rajulan. Ya. Baik ya, syukuran Pak Teguh ya. Nah, jadi kesimpulannya, untuk isim dia hanya mengenal 3 ini ya, marfu, kemudian majrur dan mansub ya. Nanti kita akan dapati untuk fiil ya. Fiil itu dia marfu, kemudian dia mansub dan majzum atau sukun ya. Sementara untuk huruf dia tidak ada ya. Tidak ada marfu karena huruf itu dia apa? Mabni ya, dia tetap ya. Tidak ada hukum-hukum seperti ini ya, marfu, majrur atau mansub atau majzum ya. Kemudian ini adalah tanda-tanda asli dari marfu, majrur, mansub. Insya Allah nanti kita akan dapati kembali ya huruf-huruf atau tanda-tanda pengganti ya. Yang kalau kita perhatikan ini adalah harokat ya, dhammah, kasrah, fathah itu kan harokat ya. Tapi nanti kita akan mendapati tanda pengganti itu tidak hanya harokat, tapi berupa huruf ya. Insya Allah sedikit sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Tapi ya lanjut kita as-sabi'a asyara, as-sabi'a asyara. Jadi perhatikan ya, ini kan dia bentuk peringkat ya, peringkat as-sabi'a, as-samina. Tetap ya sama seperti yang kemarin kita dapati bahwa dia itu mabni al-fathiyah. Untuk 11 sampai 19 itu dia fathah. Dia dalam keadaan marfu, mansub, majrur dia tetap fathah. Ini tidak hanya berlaku untuk yang tartib seperti ini, tapi ketika bilangan juga gitu. Yang dia merupakan adat untuk ma'dud ya. Nah, itu. Jadi dia tetap dalam keadaan fathah ya. Ta'amal mayali hati ya Ahmad. Ya, kemudian hati ya Su'adu. Ya Su'adu. Hati ya Su'adu. Kemudian hatu ya Ikhwanu. Kemudian hatina ya Akhwatu. Ya, itu. Ini saya skip dulu ya. Saya skip ya. Ini nanti pembahasannya cukup jauh sebenarnya. Karena ini nanti masuk kepada fi'il amr ya. Kita belum dapat di fi'il mudhari ya. Pembentukan fi'il amr ini nanti dia terbentuk dari fi'il mudhari. Yang sudah kita dapatkan itu adalah fi'il madhi ya. Jadi biarnya belajarnya lebih urut ya. Jadi ini nanti insya Allah kita bahas menyusul ya. Nah, kenapa dia hati ya untuk yang muannas atau yang jamak ya hatu. Kemudian yang jamak untuk muannas hatina, nah itu nanti ada ininya, ada uraiannya, ada caranya ya, ada caranya. Tapi ini harus kita dapati setelah kita mempelajari fi'il mudhari. Karena ini adalah bentuk fi'il amr ya. Ini isim ya, tapi dia mengandung makna fi'il dan hal ini ada fi'il amr. Hati bawakan wahai Ahmad ya, hati bawakan olehmu wahai Su'ad, hatu bawakan kalian wahai saudara-saudara, atau hatina bawakan oleh kalian wahai perempuan ya gitu. Nah gitu. Jadi pembentukan itu nanti dari fi'il mudhari.
Kemudian kita lanjut yang 18 yang Ats-Tsamina Asyara. Uktub al-ayati ya, al-ayatil khamsah. Nah, ini perhatikan. Kemarin sebenarnya sudah sedikit ya. Uktub ini fi'il amr ya. Kemudian kita baca dia ayati, padahal kan dia dalam keadaan sebagai objek ya. Sementara ini omsa, ini al-ula. Uktub al-ayati, harusnya kan al-ayata. Kenapa seperti itu? Jamak muannas salim kayak seperti ayat ini, itu dalam keadaan mansub dia, mansubnya itu dengan kasroh ya. Ya, contoh di banyak di Al-Quran disebutkan ya, kholakos samawati ya, samawati wal ardo ya. Ini langitnya di kasroh ya. Kholakos samawati ya, samawati. Nah, ini kasroh, ini wal ardo. Ini keduanya, ini maf'ulun bih al-awwal, maf'ulun bih al-tsani. Khalaqas ini fi'il fa'il. Fa'ilnya siapa? Lafzul jalalah Allah ya. Mustatir ya, fa'ilnya mustatir, tersembunyi. Khalaqas samawat. Dia telah menciptakan langit dan bumi. Ya, maksudnya di sini dianya itu siapa? Allah ya. Lafzul jalalah ya. Khalaqas samawati. Nah, ini perhatikan, samawati jamak muannas salim. Ya, tapi dia dibaca kasroh ya. Itu artinya apa? Bahwa jamak muannas salim ketika mansub itu kasroh ya, dalam tanda kasroh ya. Kemudian wal ardo tetap ya fathah ya, karena sebagai objek ya. Ini buat ini aja tambahannya ini ketika membaca ini. Jadi uktub al-ayati al-khamsah al-ula min suratul rahmani wa suratul hadidi wa suratul nabai ya. Nah, perhatikan juga min ya, ini kan min huruf jar, suratul rahmani ya. Min suratul rahman, wanya huruf ataf, wa suratul hadidi ya. Wa lagi, wawnya waw ataf ya, kata sambung, wa suratin naba. Jadi begitu bacanya. Uktub al-ayatul khamsah al-ula. Jadi tulislah 5 ayat yang pertama dari surah Rahman, surah Al-Hadid ya. Surah Al-Hadid atau surah An-Naba. Ini aja ya. Nanti PR masing-masing ya, nggak usah di baca ini buat latihan menulis ya. Jadi kita sudah dapat bahan lah, input ya seperti ini ya. Nah, ini nanti belajarlah untuk menulis ya. Dulu waktu saya ikutan ini juga disuruh kita menulis Al-Fatihah. Wah, itu banyak salah. Nulis Al-Fatihah nggak boleh nengok ya. Jadi kalau kita selama ini bacanya udah salah, udah pasti belepotan lah itu tulisannya. Ya, kalau kita bacanya udah menghafalnya udah salah. Nah, makanya itu sekarang kita perbaiki ya, ketika membaca ya tepat. Ya, sesuai panjang pendeknya itu nanti akan tertuang ketika kita akan tulis ya. Karena kita biasanya baca pendek, padahal itu panjang ya tertulis pendek. Jadi ini buat latihan teman-teman aja. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Atau ada yang ditanya nih? Ustaz, yang dicontoh khalaqas samawati wal ardo ya Ustaz ya tadi ya. Iya. Nah. Kalau atau seperti yang di dalam perintah itu, yang perintah uktub ini kan karena dia posisinya apa ini namanya? Apa namanya? Bukan man'ut ya itu ya. Kalau suratul Hadid ini bukan idhofah juga ya ini. Oh, ini dia
Itu nanti ada kita di kaidah nahwu itu ada namanya at-tawabi ya, at-tawabi. At-tawabi, tawabi ya, at-tawabi ya, at-tawabi'u. Ya, at-tawabi'u, at-tawabi'u. Ini tawabi'u. Nah, ini ada 4 ya. Ada 4. Ya, tawabi itu ada 4. Jadi dia nanti ngikut ketika huruf ketika matbu'nya, ketika yang diikutinya itu adalah marfu, dia nanti marfu. Ketika matbu'nya yang diikutinya itu majrur, dia majrur. Mansub ya. Nah, itu ada 4 ya. Yang pertama adalah badal. Badal ya. Badal. Kemudian apa? Naat ya. Naat, man'ut ya. Atau sifat. Ya, kita udah dapatkan keduanya sudah nih ya, badal, naat. Kemudian ini atof. Atof. Nah, atof ini contoh di soal ini ya. Wa ya. Wa suratil hadidi, wa suratil naba ya. Wawnya itu waw atof ya. Huruf atof ini banyak ya. Ada berapa ya? 11 12 ya. Waw, fa, summa, kemudian au, am, hatta, ya, seperti itu ya. Ada ya belasan ya. Jadi dia ngikutin Pak. Misalnya tadi min suratir rahman. Jadi suratir hadidi ini ma'tuf kepada apa? Suratir rahman. Suratinya itu dia majrur kan? Dia ngikut karena ada huruf wawnya ini. Wa suratil hadidi, wa suratil nabai. Jadi dia ngikut karena di sini yang matbu'nya yaitu surati di sini itu majrur karena kemasukan huruf jar ya, min suratir rahman wa suratil hadidi. Nah itu. Jadi ada tadi badal, na'at, atop, sama satu lagi nanti taukid ya, taukid. Jadi ada 4 ini ya. Kalau kita menghafalnya ini, saya menghafalnya pakai huruf Indonesia yang nat B ini nggak tahu juga. Ini kayak dulu belajar kita apa warna itu ya, merkebu maju satu neptu, mijiku hibiniu itu Pak Ayub tuh jago-jago tuh. Merkebu maju satu neptu ya, Merkurius, Venus, sampai sekarang kan masih ingat ya. Merkurius, Venus, bumi, maju Mars, Jupiter, Neptunus, nggak tahu itu sohi apa enggak itu planet-planet itu. Jadi kita hafalnya itu ya. Terus yang warna-warnanya itu mijiku hibiniu, merah hingga. Jadi ini saya ngapal gini, nat B. Ini nggak tahu dulu saya ingatnya itu ya udah sampai sekarang ingatnya itu. Itu Pak Teguh. Nah, jadi tapi ini kan tadi kalau yang dicontohkan itu misalnya kalau qasamawati wal ardu tadi kan mu'anas, mengenali ardo mu'anas itu dari mana, Ustaz? Wal ardo kan mufrad ya, mudzakkar. Dia muzakkar kalau ardo ya. Iya. Afwan ya. Benda-benda langit itu mu'annas. Iya. Kan samawat Ya, ada ta. benda-benda langit itu mu'annas ya. Karena benda-benda langit ya ini. Iya. Dan dia apa nih? Anda juga takut keliru. Tapi an-najm itu juga dia mudzakkar ya, bintang. Ya. Najmun itu bukan mu'anas ya, Ustaz ya berarti ya. Hadza najmun ya. Kita ingat paling di awal-awal kitab 1 ya. Hadza najmun. Artinya ini bintang. Ya. Itu dia menunjukkan pakai penggunaan isim syarah hadza, mudzakkar. Nah, seperti itu ya. Kita ingat juga kalau benda-benda yang pada tubuh kita yang berpasangan kan itu udah mu'annas ya. Tangan yang berpasangan, ya. Mata, kemudian kuping, ya. Kaki, ya itu mu'annas. Terus benda-benda langit mu'annas ya, tapi tidak semua ya. Seperti itu yang an-najm itu dia mudzakkar. Nah, kalaupun kita mau lihat dari sisi ininya, samawati itu jamak mu'annas salim. Samawat itu mu'annas ya. Coba kita cek di ini ya, di Al-Quran ya.
komputer ya. Kita cek di script. Ada. Kita di Mojang. Inna fi kisah ini fi-nya huruf jar, fi kisah mau di. Seperti itu. Nah ini di surah Al-An'am ya. Alhamdulillah di khalaqas samawati wal ardh. Ya, segala puji bagi Allah yang Dia telah menciptakan langit. Ya. Jadi dalilnya dari sini nih Pak Teguh. Jadi samawati itu kan jamak muannas salim. Nah, kalau kita lihat wal ardu itu dia mufrad ya. Coba kita cek wal ardu. Al ard ya. Hasil bumi. Nah ini al ard. Bumi. Tidak ada ya. Kita tidak pakai alif lam. Ya ardun. Nah ini. Jadi ard ini yang ini ya, yang ini. Ini bentuk mufrad. Al ard di sini mufrad ya. Ini juga sebenarnya kita ketahui bahwa langit itu ada berapa lapis ya, ada 7 lapis ya langit. Bumi tapi di sini sebutan satu ya. Walaupun saya pernah dengar di pembahasan di kitab apa Al-Bidayah wan Nihayah itu dari Ibnu Katsir. Rahimahullah itu bumi juga kan dia terdiri dari 7 lapis ya. Tapi mungkin di sini bentuknya ini satu bumi itu ya dengan 7 lapisnya. Tapi di sini penyebutan ard di sini satu mufrad. Jamaknya nih arodin atau arodi, ya. Arodun. Nah itu Pak. Jadi yang dimaksud di surah Al-An'am tadi, khalaqas samawati wal ardo. Samawatinya itu 7 lapis langit dan al-ardo itu mufrad ya. Nah, ini nanti kita bisa rujuk juga di tafsir ya. Jadi terlalu panjang. Kita lihat Al-An'am. Nah, ini ayat pertama. Tapi mungkin, ini sayang ini yang aplikasi ini, yang Quran Makkah ini dia tidak ada i'rab. Pak Ayub ada i'rabnya tuh Al-Quran ya? Yang surat apa, San? Al-An'am. Ayat 1. Lihat siapa? Itu ada aplikasi ayat ya yang dia punya i'rab. Jadi tafsirnya macam-macam ya. Ini kalau ini tafsirnya tidak ada ya. Ini tafsir Muyassar, tafsir As-Sa'di, Ibnu Katsir itu. Nah, baru ada beberapa aja. Tapi yang untuk i'rab Al-Qur'an itu enggak ada. Ini sudah kita dapat nanti. Khalaqas ini fi'il, fa'il, as-samawati, maf'ulun bi,
mansubun wa alamatu al-kasrah, ya. Pengganti dari fathah. Kemudian wal ardo itu maf'ulun bi, ya, mansub wa alamatu al-fathah al-zahirah, nampak. Oh, nah, ini. Tapi ini nggak ada ini Pak Teguh. Sayangnya karena handphonenya berat sekali kalau pakai aplikasi itu ayat itu. Nggak kuat handphone itu. Lemot dia jadi. Itu Pak Teguh. Siap. Ya. Iya Pak Ayub, ada. Saya yang tercetak saat. Ada Eropnya yang tercetak buku gitu. Ya, itu Irobul Quran itu saya beli yang berapa gitu. Wah, Masya Allah. Tapi Berapa banyak tuh bukunya? Kitab. saya tahu tuh. Ada 9 apa berapa ya? 9 kitab. Iya kalau nggak salah. Jadi Masya Allah. Al-Fatihah nanti di Eropa. Iya. Wah itu kalau kita memang mau bersungguh-sungguh di situ, insya Allah bisa itu. Waktunya. 9 kitab itu Pak Teguh gimana? Ini kita 2 kitab udah semaput juga nih Pak Zen. Jangan dulu. Ya itulah, Masya Allah. Ya. Baiklah kita selesaikan dulu ini. Pak Teguh itu mungkin sementara Pak Teguh. Oh, nggak bisa bilang lagi. Tapi ini sedikit di akhir al-kalimatul jadidatu majallatun jam'uhu majallatun, ya, majallah. Ini mufrad dan bentuk jamaknya, kemudian ke kiri raqibun jam'uhu rukkabun, jamak taksir. Majallatun ini jamak muannas salim, ya. Jadi ingat kalau jamak muannas salim itu alif sama ta. Alif sama ta-nya itu tamaktuha, terbuka. Ya, majallatun, ya. Sama tadi as-samawati, as-samawatu, ya. Itu alif ta. Ya. Kalau bentuk seperti itu tuh udah langsung jamak muannas, ya. Kemudian rokibun tuh penumpang, ya, atau pengendara. Rokibun, jamu rukabun. Ya. Kemudian sakkotun, ya. Sakkotun itu apartemen, ya, kemarin. Jamu sakkokun, ya. Sakkokun. Tidak di tasdid, ya. Sakkokun. Kemudian imarotun, jamuhu amairu, ya. Ini jamak taksir mamnu minas shorof, ya. Amairu tidak ditanwin. Sigoh muntahal jumuh, ya, bentuknya seperti mafatihu, madarisu, itu tidak ditanwin. Imarotun itu artinya apa? Bangunan atau gedung. Kemarin itu apa? Fihadal imaroti ada beberapa sabkotun, ya, seperti itu. Oleh dari soal itu. Kemudian sinnun, umur atau usia, ya. Nah, sama dengan umurun, ini sama. Sinnun, umurun sama. Umurun, ya. Tulisannya mirip Umar, ya. Umaru. Kalau kita tidak ini kirain Umar itu, ya, padahal umur, ya. Ya, umur. Jamu asnanun, ya. Asnanun, ya. Nah, mirip-mirip dengan apa nih, gigi, ya. Gigi itu apa ya, gigi, ya? Bukan. Kemudian kalimatun, jamu kalimatun. Nah, ini juga jamak muannas salim, kalimatun, ya. Kata. Kemudian suratun, jamu suwarun. Nah, ini jamak taksir, ya. Suratun, jamu suwarun, ya. Jadi di Quran tuh ada 115 suar, ya, suar. Jadi surat-surat gitu. Kemudian ja'a fi'il madi, kawa itu fi'il madi artinya menyetrika, ya, menyetrika. Itu teman-teman, ya. Insya Allah besok kita lanjutkan ke pelajaran ke-7, ya, pelajaran baru. Mohon diulang-ulang. Pelajaran semakin menantang, ya, tapi inilah insya Allah bisa. Kalau kita rajin, insya Allah bisa. Baik, ya. Ada yang mau di ini dikit sebelum kita tutup?
Ade ada? Ade? Saya cukup, Ustaz. Iya. Pak Zen? Cukup, Hal Ustaz. anta mak. Ayo. طيب ya. طيب ya, نبتدي بهذا القدر إلى اللقاء غدا إن شاء الله. نختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا ya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Izin ya? Ya, izin. Izin, Pak Teguh. Enggak. Pak Ade. Ya. Ayo.